pembelian strategic sourcing ini pasti akan mempertimbangkan jangka waktu tertentu. Dia tidak akan mempertimbangkan hanya pembelian one time. Karena kalau dengan pembelian one time, kita nggak akan perlu strategic sourcing. Dan nilai yang diberikan oleh strategic sourcing terhadap pembelian one time mungkin nggak akan banyak. Nah, terus kemudian adalah dengan total biaya yang paling rendah dan risiko yang paling minimum. Jadi, apa sih yang disebut dengan total biaya? Kita akan bicara soal itu dalam slide-nya nanti ya. Dan tentunya yang risiko yang paling minimum, artinya yang paling memberikan efek negatif terhadap perusahaan. Oke, kita akan bicara, tadi saya udah singgung sedikit, apa sih perbedaannya antara strategic sourcing dengan transactional sourcing. Yang paling penting itu pembelian tactical sourcing, misalnya dia lakukan oleh masing-masing user. Misalnya dalam satu perusahaan ada beberapa departemen, ada marketing, ada logistics, ada IT, ada finance. Semua ini kadang-kadang punya kebutuhan untuk item atau komoditi yang sama, sejenis. Contoh yang paling mudah adalah misalnya aja dalam semua departemen ini semuanya membutuhkan rental mobil. Oke, marketing misalnya untuk tim sales-nya, marketingnya supaya bisa mobile, mereka dikasih untuk level tertentu misalnya dikasih mobil. Di departemen lain, di level tertentu misalnya mulai dari GM, direktur mendapatkan pinjaman atau disewakan mobil oleh perusahaan. Walaupun jenis mobilnya mungkin berbeda antara yang sales dengan marketing dan dengan yang level GM atau direksi tadi, tapi semuanya ini adalah kategorinya penyewaan mobil. Car rental, atau mungkin kalau perlu pembelian mobil. Nah, kalau dalam transactional purchasing, maka setiap kali ada user baru yang memerlukan mobil, maka pembelian ini atau pengadaan sewa mobilnya dilakukan masing-masing. Dengan model strategic sourcing, kita nggak akan melakukan seperti itu. Kita akan melihat segala kebutuhan dari semua departemen dalam waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah semua departemen, waktu tertentu, dan kemudian mengakumulasikannya untuk memberi power bagi kita sebagai buyer. Ya, kita sebagai pembeli, sebagai owner, sebagai perusahaan yang akan mengadakan, yang akan menyewa. Tentunya kalau kita membeli atau menyewa dalam jumlah besar akan memberikan keuntungan buat kita. Dari sisi cost saving itu satu. Nah, kemudian negosiasinya juga per item atau per PR. Misalnya satu PR muncul, kita langsung buat negosiasi, kita tender, negosiasi, PO. Satu PR muncul, tender, negosiasi, PO. Item yang sama. Nah, ini yang disebut dengan tactical purchasing. Dalam tactical purchasing, faktor yang paling penting adalah harga. Kalau kita lihat harga sudah ya kondisinya sudah sesuai dengan kebutuhan kita, ya misalnya sama-sama kebutuhannya tadi Avanza, oke, dapat harga sewanya, oke, dan ya kita nggak mikir hanya. Dan kemudian jangka waktunya adalah jangka pendek, jadi kita nggak akan bicara soal jangka panjang. Seperti saya bilang tadi, ada PR, langsung dilakukan tender, kemudian langsung jadi PO. Ya. Prosesnya seperti itu. Dan akibatnya apa? Proses berulang untuk pembelian item yang sama. Jadi inti output dari tactical purchasing adalah PO. Ya, pasti hasilnya setiap keluar PR muncul PO. Bagaimana dengan strategic sourcing? Seperti tadi saya sudah bilang, strategic sourcing tidak akan memikirkan pembelian per satu. Dia akan memikirkan pembelian secara keseluruhan dari semua departemen yang membutuhkan item yang sama. Ada satu contoh yang pernah saya dapat ya di salah satu bank, itu adalah pengadaan printer. Di seluruh Indonesia, dia punya banyak kantor cabang, banyak kantor cabang pembantu, kecil-kecil, tapi semuanya memerlukan printer. Nggak boleh taruh. Ya, jadi printer ini gimana nih caranya waktu itu? Ya, mereka mengumpulkan segala kebutuhan dari semua departemen, dari semua cabang, dan kemudian dilihat apakah ini bisa diadakan sebagai satu proses tender yang sama atau berdasarkan regional.
ya, misalnya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, misalnya. Oke, jadi sales sourcing tidak akan memikirkan pembelian per user, itu satu, tapi akan menggabungkan semua departemen atau user. Karenanya apa? Negosiasi juga kita nggak bicara per masing-masing PR tadi. Kita negosiasinya akan membicarakan jumlah yang besar ini, yang sudah dikumpulkan dari departemen, dari user, misalnya dalam jangka waktu setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Ya, kenapa milih setahun, kenapa milih 2 tahun, kenapa milih 3 tahun? Tentunya karena kebutuhan dari si ownernya. Nah, faktor terpenting bukan harga. Ini yang membedakan juga sales sourcing dengan tactical purchasing. Apa sih yang disebut dengan total cost of ownership? Jadi kita akan melihat seluruh biaya yang terjadi kalau kita melakukan pembelian ini atau melakukan tender tersebut. Nanti saya juga akan ada satu slide khusus, kita akan bicara soal total cost of ownership. Ini hal yang penting buat sales sourcing. Tadi saya sudah berulang-ulang bilang bahwa untuk sales sourcing kita tidak bicara jangka pendek, tapi kita bicara jangka panjang. Ya. Jangka panjang itu bisa setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, tergantung kebutuhan. Tergantung strategi yang akan kita ambil. Ya. Dan nanti kita juga akan bicara soal pemilihan strategi. Nah, dalam waktu yang panjang itu, apakah kita milih setahun, 3 tahun, terserah kita. Proses pembeliannya hanya 1 kali, ya. Prosesnya tetap sama, pemilihan vendor, tender, terus kemudian outputnya yang akan berbeda, ya. Tetap ada proses yang tadi, pemilihan vendor, kita lakukan tender, kemudian ada negosiasi tentunya, dan proses awarding terhadap pemenang, tapi setelahnya yang menjadi output itu bukan hanya PO. PO salah satunya, tapi yang penting adalah sales sourcing ini akan menghasilkan satu dokumen, namanya kategori strategi, ya. Karena kita bicaranya adalah kategori, bukan item. Kita akan keluarkan satu dokumen, procurement ya. Ini kategori strateginya adalah dokumen milik procurement. Yang menentukan nanti kategori untuk kategori tertentu, strateginya ngapain sih? Gimana sih proses kita melakukan pembelian untuk kategori tersebut? Kemudian kedua, poin penting juga dalam sales sourcing adalah kontrak. Kenapa ada kontrak? Karena kita bicara bukan dalam jangka waktu pendek. Sehingga untuk memastikan bahwa perusahaan terlindungi, lebih baik kita menggunakan kontrak. Mungkin dalam PO juga ada klausul-klausul yang bisa melindungi, tapi umumnya dengan kontrak, kita perusahaan atau owner akan lebih terlindungi. That's why sales sourcing menyarankan kita menggunakan kontrak. Dan kemudian setelah ada itu semua, kategori strategi, sudah ada kontrak, baru kemudian ada PO. Sehingga diharapkan dengan adanya proses dari sourcing ini, prosesnya itu tidak lagi manual ya, artinya tidak lagi PR, tender, nego, PO. Tapi PR, nanti setelah ada kategori strategi dan kontrak, langsung menjadi PO. Tanpa ada proses yang lain lagi. Ya, tanpa proses-proses yang lain ini, karena semuanya sudah dilakukan di awal, dari PR, keluar langsung jadi PO. PR, PO. Sehingga bukan hanya kita bisa cost saving dari sisi jumlah pembelian, dari sisi harga yang kita dapatkan dari supplier, perusahaan juga mendapatkan cost saving dan penambahan produktivitas dari karyawan purchasing-nya. Saya di salah satu presentasi ada yang bilang bahwa mereka bahkan bisa menghasilkan 6 kali lipat jumlah PO dengan jumlah karyawan yang sama. Kalau dibalik bisa juga. Dengan PO yang sekarang, mereka hanya memerlukan 1/6 karyawannya. Ya. Jadi, buat perusahaan ada keuntungannya. Nah, saya dulu juga pada waktu saya menjadi salah satu senior manager untuk salah satu perusahaan tambang, kita nggak punya jumlah orang yang banyak karena kita bicara soal kontrak dan sourcing. Ya, jadi bisa sangat efisien.
Tadi saya bicara soal dokumen strategi, ya. Kategori strategi dari setiap kategori. Apa sih kategori? Nanti saya juga akan kasih contoh. Mungkin kita bicara dulu deh. Soal contoh-contoh strategi kategorinya ya. Kategori itu bisa apa aja gitu. Sebenarnya tergantung dari kitanya. Tapi bukan berarti kategori itu harus menunjukkan departemen. Seperti tadi saya bilang, kategori itu bisa jadi beberapa departemen, beberapa user ternyata punya kategori yang sama. Seperti tadi misalnya kayak sewa mobil, itu yang paling mudah. Printer, cleaning service, atau I don't know apa lagi. Ya. Atau misalnya kayak professional service, jasa legal. Ini kan bisa aja dibutuhkan oleh marketing, bisa dibutuhkan oleh logistics, bisa dibutuhkan oleh HR, ya. Misalnya kita nggak punya legal sendiri, dan biasanya maunya lebih suka untuk mengoutsource. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh kategori. Jadi, kategori tidak menunjukkan user departemen, tapi menunjukkan kebutuhan. Nah, jadi contohnya apa aja? Marketing. Ini contohnya marketing tools ya, misalnya kayak flyer, brosur. Tapi yang lain lagi, misalnya untuk buat event, bisa jadi ada event organizer, dan dia masuk dia marketing. Belum tentu yang membuat event organizer punya marketing kayak flyer yang sama gitu. Jadi bisa jadi untuk marketing ini sendiri dibagi-bagi lagi kategorinya. Oke, contoh kategori yang lain apa? Indirect spend. Indirect spend ini sebenarnya sangat luas ya. Jadi yang di bawah ini semua kadang-kadang masuk di indirect spend. Kadang-kadang spare part masuk di indirect spend, barang-barang HSE, health safety and environment, masuk di indirect spend, barang-barang marketing, masuk di indirect spend. Ya ini sangat luas. Travel, itu masuk di indirect spend. Tapi saya melihat bahwa ini sering sekali orang membuat ini sebagai satu kategori sendiri. Jadi ini saya buat sebagai contoh aja. Kalau misalnya mau digunakan sebagai satu kategori, silakan pilihan dari masing-masing. Kalau saya nggak prefer seperti itu karena buat saya terlalu luas. Oke, yang lain lagi adalah maintenance, repair, dan operation. Ya, ini bisa jadi satu kategori sendiri. Kategori yang lain adalah logistics. Saya pernah kerja di perusahaan manufacture. Kita butuh berbagai tipe truk. Ya, jadi selain itu, kita juga butuh kegiatan ekspor-impor. Ini kita gabung nih, terus terang. Antara yang orang yang melakukan kegiatan tracking sama ekspor-impor, karena dia kita anggap masih berhubungan, kita jadikan satu kategori sendiri. Tapi sudah pasti strateginya untuk ekspor-impor broker akan berbeda dengan tracking. Ya, jadi misalnya itu bisa juga dianggap dua kategori yang berbeda. Pilihan masing-masing. Kemudian IT. Nah ini biasanya disatukan nih. Bahkan kadang-kadang kalau di perusahaan global, IT ini akan di-handle langsung oleh global. Karena mereka udah menentukan misalnya semua harus pakai merek tertentu. Kita secara global kita akan deal dengan satu brand. Lenovo atau HP atau Acer, ya. Jadi dari global dia langsung deal agar semua kantor di globalnya, di semua kantor global office-nya menggunakan merek tertentu. Karena pembeliannya banyak, dia mempertimbangkan keseluruhan, sehingga mereka bisa dapat harga yang lebih baik. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara soal TCO, Total Cost of Ownership, kita harus melihat juga bahwa ternyata walaupun pembelian, sebagai contoh tadi, komputer dilakukan secara global, belum tentu at the end harga di Indonesia, total cost-nya di Indonesia itu bisa lebih murah. Ada faktor-faktor lain, misalnya kayak biaya maintenance, biaya pajak, dan lain-lain yang akibatnya kadang-kadang ada konflik nih antara global sama local sourcing. Oke. Nah ini kita bisa bicarain nanti. Terus kemudian packaging, ya. Lalu raw material, terus kemudian construction atau project, HSE tadi saya share, terus kemudian food. Ini bisa dianggap sebagai contoh-contoh kategori. Tentunya dari masing-masing perusahaan punya sense yang berbeda tentang mana sih yang
harus jadi satu kategori, mana yang harus jadi kategori yang berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke sini nih. Isi dari dokumen strategi kategori. Jadi, seperti saya bilang tadi, keluaran dari output dari ini yang pertama paling penting adalah kategori strategi. Strategi apa yang mau kita terapkan untuk si kategori tersebut. Ya. Jadi isinya apa aja sih dokumennya? Kalau saya, nah ini nggak ada dalam buku. Karena ini berdasarkan best practice di masing-masing perusahaan. Kebetulan dari pengalaman saya melihat isi dokumen strategi kategori itu harusnya ini. Ya, dan ini yang saya terapkan. Jadi pertama adalah nama kategorinya, tentu aja kita harus tahu kan. Nama kategorinya, terus kemudian jumlah dan nilai setiap kategori. Jadi kategorinya itu tentunya seperti tadi misalnya saya bicara kategorinya tracking. Ya. Truk jenis A, jumlahnya berapa, ekspektasi nilainya berapa kali akan digunakan gitu ya. Truk jenis B, seperti apa jumlahnya, truk jenis C seperti apa jumlahnya. Ini semua kita detailin. Oke? Dan bahkan kita juga nanti kalau bisa sampai menuliskan truk jenis A, delivery-nya kemana aja sih? Truk jenis B, delivery-nya kemana aja sih? Sampai sedetail itu. Karena itu akan membantu kita dalam mengetahui biaya kita. Lalu ada yang disebut dengan shield cost, atau harga perhitungan sendiri atau estimasi harga. Berapa sih menurut kita harganya seharusnya? Nah, setiap kategori nggak sama prioritasnya. Ada kategori yang prioritas tinggi, ada kategori yang prioritasnya mungkin kurang signifikan, dan ada yang disebut dengan tail spend. Ya. Contohnya adalah kayak misalnya pembelian untuk barang-barang office. Itu kan sering ya, misalnya kayak pulpen, buku, kertas. Apakah prioritasnya sama dengan tracking? Apakah prioritasnya sama dengan raw material? Tentunya enggak. Ya. Karena apa? Karena yang ini mungkin pembeliannya mudah, kita ke warung atau ke toko, ke Alfamart, Indomaret, kita bisa langsung dapat. Tapi yang ini enggak. Gitu. Gimana nih perlakuannya? Ini nanti mempengaruhi strategi juga. Ya. Nah, pembelian-pembelian yang kecil-kecil tapi tak banyak tadi, misalnya kayak kadang-kadang kebutuhan pantry, ada kebutuhan air mineral, ada kebutuhan office paper, itu yang biasanya dikategorikan sebagai tail spend. Jadi tail spend ini adalah kebutuhan yang secara kuantiti banyak, tapi nilainya kecil-kecil. Ya. Efeknya apa sih dengan tail spend ini? Kenapa itu? Karena tail spend ini membuat jumlah orang yang harus mengerjakan secara taktikal jadi banyak. Ya. Umumnya untuk tail spend ini dilakukan secara taktikal, walaupun sebenarnya bisa juga dibuat jadi strategi. Tapi umumnya perusahaan masih melakukannya ini secara taktikal. Ada kebutuhan beli, gitu. Ya, walaupun sebenarnya mungkin bisa juga pembeliannya dilakukan dengan kontrak untuk jangka panjang. Sekarang ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa, saya nggak perlu sebut namanya, di mana kita bisa membuat kontrak dengan mereka untuk pengadaan pulpen, paper, ya, hal-hal kecil seperti itu, bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan pantry seperti air mineral, mungkin ada susu dan lain-lain. Oke, nah itu yang dilakukan mereka adalah take over pembelian tail spend tadi, dan mereka buat menjadi pembelian secara strategik. Itu bisnis yang menarik juga. Hanya terus terang saya pernah coba lakukan, tapi kelihatannya karena semuanya cenderung berpusat di Jakarta, kalau kita punya kantor yang harus dipenuhi di berbagai daerah di Indonesia, agak kurang bagus harganya. Ya. Lebih murah membeli dari toko-toko kecil di daerah masing-masing. Nah, jadi ada plus minus di situ. Nah, ini nanti harus kita lihat dari segala sesuatunya nanti kategori tersebut strateginya gimana sih gitu. Ya.
Terus kemudian ada lagi spesifikasi dan detail tiap kategori, lokasi, user, berbagai tempat, user-usernya siapa aja, requirement-nya apa aja sih gitu. Kalau kita bicara soal misalnya truk, seperti tadi saya sebut, truk-truknya yang dibutuhkan seperti apa gitu, itu harus di-state juga dengan detail. Nah, dalam strategi kategori tersebut, dalam dokumen strategi kategori tersebut, kita juga perlu tahu siapa aja sih supplier-suppliernya. Jadi nama-namanya kita detailin nih. Dan sampai kita nanti mendefinisikan kekurangan dan kelebihan tiap supplier. Bagaimana caranya? Nanti ada tools yang akan kita gunakan. Lalu posisi kita terhadap supplier tersebut. Kita juga harus tahu apakah kuat atau lemah atau netral. Gimana sih posisi kita? Artinya apa nih? Kemampuan kita bernegosiasi terhadap supplier tersebut seperti apa. Ini juga nanti akan kita define. Dan kita masukkan dalam dokumen strategi kategori tersebut. Dan terakhir tentunya adalah rekomendasi dari procurement, strategi apa yang harus diambil terhadap kategori tersebut. Untuk kategori tracking seperti apa, kategori marketing seperti apa, dan ini pasti berbeda-beda. Kategori raw material, kategori packaging seperti apa, rekomendasi strateginya, ini akan berbeda-beda tergantung dari segala hal yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, ini tadi contoh-contoh strategi komoditi. Jadi apa sih sebenarnya plus minus dari straight sourcing dibandingkan dengan transaksional? Ini saya coba membandingkan antara tactical di sebelah kiri dengan straight sourcing di sebelah kanan. Plus minusnya aja. Ya. Tactical purchasing itu reaktif. Enggak kita lakukan. Ya. Strategic sourcing itu not necessarily reaktif. Artinya kita bisa mulai walaupun belum ada PR. Bahkan umumnya dimulai sebelum ada PR. Justru kita coba antisipasi sebelum ada PR, sebelum ada kebutuhan real, tapi kita tahu akan terjadi, kita udah secara proaktif melakukan proses strategic sourcing. Nah, tactical purchasing seolah-olah lebih cepat karena dari PR, tender, PO, langsung keluar, PR, tender, negosiasi, langsung keluar PO. Tapi straight sourcing di awalnya seolah-olah lebih lambat karena kita harus membuat dokumen strategi kategori seperti ini tadi. Begitu banyak item-item yang harus kita siapkan. Ya. Tapi setelah strateginya ini terdefinisi, dan kemudian kita punya kontrak, kita sudah memilih suppliernya dan kemudian punya kontrak, maka prosesnya sebenarnya hanya very quick gitu. Karena dari PR otomatis menjadi PO, PR otomatis menjadi PO. Ya. Nah, tactical purchasing itu pekerjaannya pasti berulang. Karena untuk pembelian barang yang sama, misalnya untuk nyewa mobil, setiap PR kita lakukan tender, setiap PR kita lakukan tender. Tapi straight sourcing itu hanya diulangin prosesnya pada saat review berkala, misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali, seperti saya bilang tadi, tergantung periode yang kita mau. Ya, kita sendiri yang menentukan berdasarkan kebutuhan kita. Secara overall, savings-nya lebih sedikit dengan tactical purchasing. Sedangkan straight purchasing, straight sourcing akan menghasilkan savings yang lebih banyak. Akibatnya tadi saya juga bicara soal jumlah karyawan di bidang purchasing yang diperlukan. Untuk tactical purchasing, jumlah karyawannya itu lebih banyak. Karena begitu banyak proses yang berulang yang harus dilakukan. Sehingga tidak efisien. Sedangkan straight sourcing, seperti saya bilang tadi, dengan karyawan yang limited, dia bisa menghasilkan nilai yang besar. Dan yang terakhir ini yang mau saya highlight ya, karena penting banget buat saya nih, sebagai orang procurement, saya bangga banget sebagai orang procurement, saya melihat diri saya itu bukan lagi sebagai pelaksana dalam tactical purchasing. Tapi dengan adanya strategic sourcing ini, procurement itu sebagai mitra, ya, sebagai partner, kita dianggap sebagai mitra yang bisa memberikan value dan sejajar dengan departemen-departemen lain. Ya. That's why sekarang bukan hal yang jarang lagi ada level director juga procurement. Oke.
Contohnya apa sih nih sebagai mitra ini? Saya ambil contoh nih dari apa yang pernah saya alami. Jadi karena saya tahu bahwa kebutuhan misalnya untuk truk jenis tertentu, ya ini kebetulan di perusahaan yang lain, itu hanya akan ada sampai tahun sekian. Pada saat saya nerima request untuk pembelian satu truk tersebut, saya balikin nih, dan saya tanya ke direkturnya, direktur operasinya, ini apa benar mau beli truk ini? Karena berdasarkan forecast kamu dulu, pembeliannya itu hanya sampai tahun sekian. Kalau kamu beli sekarang, 2 tahun lagi truk ini mungkin kamu udah nggak pakai gitu. Ya, jadi kita bisa memberikan feedback, kita bisa nolak. Dan mereka pikir, oh iya, benar juga. Dan mereka mengubah. Jadi mereka nggak jadi beli itu. Mereka hanya, bahkan waktu itu yang terjadi adalah truk yang lain yang rencananya akan tidak lagi dipakai, akibatnya di maintain aja, diperpanjang supaya lifetime-nya bisa bertambah 2 tahun aja. Setelah itu tentunya akan digunakan sistem yang lain. Contoh yang lain adalah kita bicara soal di perusahaan tambang juga, kita melakukan proses pembelian untuk minyak yang jenis tertentu yang jumlahnya sangat banyak. Pada saat itu juga kita balik nih dari procurement, kita bilang, hey, informasi di pasar minyak yang available dan langsung ada itu adalah tipe A. Sementara yang kamu butuhkan itu tipe B, berarti dia harus diproses dulu. Harus ada proses lain lagi, dan proses lain lagi ini adalah menambah biaya. Kenapa kamu nggak pakai minyak yang A aja? Ini yang kita dapat dari pasar seperti ini informasinya. Karena informasi tersebut mereka melakukan trial, dan kemudian ternyata minyak A bisa dipakai, sehingga mereka switch, menggantikan dari minyak B yang nggak tahu kenapa dulu dipakai, ya udah 20 tahun dipakai, mereka gantikan dengan minyak A yang lebih available di pasar dan tentunya harganya bisa lebih murah. Ya. Nah ini berdasarkan satu survei, secara umum rata-rata savings yang didapat dari outsourcing itu antara 15-20%. Ya. Ini jumlah yang menurut saya sih signifikan. Faktor terpenting pada tactical purchasing adalah harga. Sedangkan faktor terpenting pada outsourcing adalah total cost. Harga di sini adalah maksudnya harga yang kita bayar ke supplier. Sementara dari sourcing kita bicara total cost, semua biaya, bukan hanya harga yang kita bayar ke supplier. Apa itu biaya-biaya yang disebut itu? Nah, ini menunjukkan menunjukkan apa ya biaya-biaya yang kita sebut itu. Ini sebenarnya suatu gambaran yang sangat common ya. Iceberg atau gunung es di laut. Pada saat kita melihat gunung es di laut, katanya saya sendiri belum pernah melihat gunung es, yang kita lihat hanya atasnya. Sementara ternyata di bawahnya itu ada satu gumpalan es yang gede sekali gitu. Ya. Nah sama seperti kita bicara soal harga yang kita bayar ke supplier tadi, harga yang kita bayar ke supplier itu sebenarnya hanya salah satu. Ada biaya yang lain yang harus kita keluarkan karena kita membeli barang tertentu. Di gunung es yang kelihatan ini, bagian atas ini yang terlihat ini, itu adalah biaya yang kita bayar ke supplier. Kita hanya melihat itu. Tapi sebenarnya setelah kita, misalnya setelah kita membeli truk, setelah kita membeli printer, tentunya ada biaya-biaya yang lain yang harus kita bayar. Contoh yang paling mudah adalah misalnya biaya bensin atau biaya solar dari truk tersebut. Bisa aja kita membeli truk yang murah, tapi kemudian ternyata kebutuhan solarnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita hitung selama masa pakai dari truk tersebut, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, total biayanya ternyata dengan biaya solar akan lebih mahal. Ya. Bisa jadi truk yang harga awal pembeliannya murah, ternyata total biayanya sampai truk tersebut selesai dipakai akan lebih mahal karena total biayanya. Nah,
Itu yang kita sebut dengan biaya operating. Jadi kita harus mempertimbangkan operating cost juga dari pembelian satu item. Selain dari tadi biaya energi, juga biaya operatornya. Bisa jadi truk tertentu memerlukan skill driver yang lebih tinggi. Bayarannya lebih tinggi juga. Ya. Initial training cost. Ada nggak sih training yang harus kita berikan di awal-awal untuk memastikan bahwa barang tersebut bisa digunakan dengan tepat. Transport internal. Ini seperti tadi kalau misalnya kita bicara soal pembelian kertas. Saya pernah coba satu kondisi di mana kita membeli kertas untuk seluruhan kantor kita di berbagai tempat, berbagai lokasi Indonesia. Kita beli secara bulk di kantor Jakarta dan kemudian kita distribusikan dengan biaya kita sendiri ke masing-masing kantor kita di luar Jakarta. Nah, ini kita bandingkan harganya dengan kalau kita membeli langsung di daerah-daerah tersebut ke supplier-supplier yang ada di daerah tersebut. Ternyata itu juga yang tadi kita perhatikan. Awalnya, biaya awalnya seolah-olah kita dapat harga yang bagus, tapi setelah kita hitung dengan biaya transport kita, internal transport cost, jadi biaya internal kita untuk mendistribusikan barang ini ke lokasi-lokasi yang lain di Indonesia, ternyata lebih mahal. Akibatnya apa? Ya, kita putuskan untuk hal ini, untuk kertas seperti tadi yang ada kod surat segala, ya, itu kita beli di masing-masing lokasi aja. Kita nggak mau mengadakan dari satu tempat. Karena kebetulan kita bisa dapatin misalnya perusahaan yang bisa mencetak dengan quality yang sama di tempat-tempat lain. Hal yang lain yang mempengaruhi warehousing cost, terus kemudian maintenance cost. Apalagi biaya yang lain misalnya. Biaya yang lain misalnya adalah biaya impor, ya. Kadang-kadang kita lupa, oh biaya impornya kita nggak hitung, ternyata ada biaya-biaya lagi di situ. Kita beli dari lokal dibandingkan dengan beli dari luar, bisa jadi awalnya seolah-olah lebih murah dari luar, ya, barang-barang dari China misalnya. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan biaya transport, dihitung dengan biaya import, dihitung biaya dari port sampai ke warehouse kita, ternyata biayanya jauh lebih mahal. Bahkan, ini satu contoh lagi, ya. Dulu kita pernah ada di salah satu tempat saya bekerja, kita melakukan pembelian packaging, oke, dari China. Harganya murah, tapi masalahnya adalah biaya transportnya tinggi, sehingga kita harus membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga pada saat sampai ke Indonesia, kita nggak punya tempat menyimpan. Akibatnya apa? Ada biaya demurrage untuk kontainer, karena kontainernya kelamaan ditaruh di tempat kita. Yang kita harapkan tadi ada savings, karena kita lupa dengan biaya-biaya ikutan ini, at the end total biayanya ternyata bisa dibilang nggak banyak beda daripada kita beli dari lokal yang jumlah pembeliannya bisa sedikit-sedikit karena hanya dari lokal. Nah, ini yang disebut dengan salah satu biaya tersembunyi, hidden cost, kita pertimbangkan pada waktu kita bicara total cost of ownership. Jadi bukan hanya melihat dari nilai yang kita bayar ke supplier, tapi kita harus lihat biaya-biaya tersembunyi tadi. Satunya tadi sudah kita bicarain soal operating cost. Kemudian ada lagi personal cost, ya. Personal cost ini apa sih contohnya? Saya ambil contoh seperti ini. Kita pada waktu itu pernah deal dengan satu perusahaan yang ternyata dia non-PKP. Artinya dia nggak mau bayar pajak. Oke? Karena dia nggak mau bayar pajak, kita sebagai perusahaan tetap harus membayar biaya, karena waktu itu berhubungan dengan kita outsource maintenance technician, ya. Jadi mungkin ada sekitar 20 orang technician dia, kita outsource kerjaan ke mereka. Jadi kita basically mengoutsource orang. Nah, kita kan harus bayar nih orang juga. Dan kita harus membayar PPh untuk orang-orang ini. Karena dia non-PKP, dia nggak peduli soal pajak PPh, dia bilang, saya nggak mau hitung sendiri itu PPh. Ya. Nah,
orang-orang ini kan berdasarkan timesheet, berdasarkan absensi mereka dibayar. Jadi setiap bulan ada orang kita yang harus melakukan rekonsiliasi absensi mereka, menghitung biaya-biaya yang berhubungan dengan mereka, dan menghitung biaya-biaya PPh-nya. Sehingga ternyata walaupun kita menggunakan orang yang lebih murah, atau perusahaan, atau PT, atau CV yang lebih murah, tapi karena ada biaya tambahan untuk rekonsiliasi dan perhitungan PPh ini, kita ada biaya tambahan yang kita nggak lihat tadinya. Ya, ada biaya tersembunyi lagi yang kita nggak sadar karena kita nggak pertimbangkan di depan. Terus kemudian ada transport dan akomodasi, ini contoh-contohnya ya. Bisa jadi pembelian barang A, kita perlu support personalnya misalnya 1 kali 3 bulan. Pembelian barang B yang lebih mahal, tapi support personalnya hanya 1 kali setahun, misalnya. Ya. Sehingga total biayanya kita lupa, ya. Kita hanya mikirkan harga yang kita bayar ke supplier, tapi biaya yang hidden ini, support personal, maintenance, kita lupa bisa membuat ini lebih mahal at the end. Terus kemudian ada transport dan akomodasi buat equipment operator. Ini contoh-contohnya. Hal yang lain apa lagi yang sering kita lupa? Ya, savings. Terus kemudian salvage value. Apa sih salvage value ini? Salvage value itu adalah nilai yang bisa kita dapatkan setelah barang tersebut sudah selesai masa pakainya. Contohnya, boiler. Kita udah pakai 10 tahun. Kita mau jual. Apakah ada nilai dari boiler ini? Sebagai boiler dia nggak laku. Tapi sebagai besi bekas dia laku. Nilainya berapa sih sebagai besi bekas? Boiler yang kita bisa beli misalnya 10 miliar, ternyata sebagai besi bekas hanya dihargain 100 juta. Jadi salvage value-nya 100 juta. Ya. Mobil, nah ini contoh yang paling mudah kan mobil ya. Mobil kita beli misalnya Avanza 250 juta, 300 juta, 5 tahun dari sekarang, salvage value-nya, kalau di buku accounting perusahaan, mobil mungkin 5 tahun sudah zero value-nya. Ya. Tapi sebenarnya kan tetap bisa kita jual, dan kita dapatkan nilai. Mungkin nilainya udah 100 juta gitu misalnya. Jadi salvage value dari Avanza ini adalah 100 juta. Oke? Itu yang disebut dengan salvage value. Jadi, ingat, pada saat kita bicara tentang strategic sourcing, kita tidak bicara bagian atas dari iceberg ini. Kita tidak bicara bagian atas yang terlihat dari si gunung es ini, yaitu harga yang kita bayar ke supplier. Tapi kita bicara total biaya yang kita keluarkan selama kita menggunakan alat tersebut, atau selama kita menggunakan jasa tersebut, termasuk operating cost, personal cost, dan biaya-biaya yang lain seperti ini. Oke? Nah, ini yang disebut dengan total cost of ownership, atau biasa disebut orang sebagai TCO. Ya. Jadi, pada saat kita melakukan strategi sourcing, jangan hanya melihat harga yang kita bayar ke supplier, tapi kita harus melihat adakah biaya-biaya tersembunyi yang lain yang kita harus benar-benar lihat ke dalam, sehingga kita bisa menghitung totalnya, dan kita hitung selama jangka waktu penggunaan jasa atau barang tersebut, total biayanya berapa. Ini yang harus dibandingkan antara satu supplier dengan supplier lain. Kita tidak bicara hanya angka supplier tersebut, harga dari supplier tersebut, tapi kita bicara soal total cost of ownership. Ya. Ada satu istilah lagi, landed cost, itu berbeda. Landed cost hanya menghitung biaya barang tersebut mulai dari pabriknya sampai tiba di warehouse kita, atau sampai tiba di pabrik kita, atau di site kita. Ya. Itu landed cost, termasuk biaya ekspor, termasuk biaya transport. Tapi total cost of ownership ini lebih dari itu, dia termasuk biaya maintenance yang berhubungan, biaya tambahan staff, biaya training, dan salvage value-nya semuanya harus dihitung. Nggak mudah, tapi kita bisa buat estimasi-estimasi. Silakan yang mau bertanya. Ini ada saat, ya silakan, mungkin nama dan dari lokasinya Pak.
Saya dengan Ahmad Pak dari Jakarta Pak. Baik, silakan Pak. Biasanya berapa lama Pak yang dibutuhkan oleh procurement dalam menyusun dokumen ini Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Kalau saya terus terang menargetkan maksimum 2 bulan. Ya, tapi sebenarnya kenapa 2 bulan ya? Kita harus punya timeline, that's it. Tapi ini semua tergantung dari jenis kategorinya. Ya. Berapa mudah kita mendapatkan data untuk kategori tersebut. Kalau misalnya kayak printer, ya, nyewa printer, itu terus terang lebih mudah. Karena kita misalnya bisa tahu semuanya kebutuhannya apa sih, berapa banyak yang butuh printer warna, berapa banyak yang hanya butuh dot matrix, berapa banyak yang hanya butuh printer hitam putih, berapa banyak yang butuh printer A3 misalnya, itu kita bisa dapatin dengan mudah. Jadi mungkin 2 bulan, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan pun kita udah bisa selesai membuat dokumen kategori strategi tadi. Tapi untuk kategori yang lain, ya, di mana mungkin kita harus site visit ke suppliernya. Saya pernah lakukan proses pembelian untuk minyak, nilainya gede sekali, hampir 1 triliun setahun. Itu saya bolak-balik site visit nih, memastikan bahwa mereka punya storage yang benar, proses HSE mereka benar, mereka punya kapal yang benar. 2 bulan terus terang nggak tercapai, karena prosesnya panjang dan nggak mudah gitu. Jadi tidak ada ketentuan waktu yang bisa di standardize, semuanya tergantung dari kategori tersebut. Sebagai manajemen, supaya kita punya target ya, dan biasanya kan kita KPI-nya harus ada nih. Saya menetapkan 2 bulan. Gitu. Oke, berarti ketika sedang menyusun kategori ini, orang tersebut tidak tersibukkan atau tidak terinterup dengan day-to-day ya, kegiatan procurement yang sifatnya tadi seperti tactical procurement ya? Exactly, that's the point. Jadi sebenarnya gini, yang diharapkan adalah orang yang menyiapkan strategi ini, ya, dia benar-benar fokus untuk melakukan strategic sourcing. Idealnya. Tapi terus terang aja, ya, kadang-kadang ada pembelian-pembelian, karena sebelum kategori strateginya jadi, mau nggak mau kan tetap ada pembelian kan. Kita nggak mau bisa menghentikan pembelian. Pembelian-pembelian tetap ada. Ya mau nggak mau terus terang, selama strateginya ini belum jadi, dan kontraknya belum jadi, itu tactical purchasing-nya tetap harus dijalankan. Dan terus terang saya tetap meminta orang yang sama, supaya dia punya mindset dan pengetahuan yang benar tentang kategori tersebut. Setiap kali saya mengassign orang kategori tertentu, saya mengharapkan dia menjadi expert di kategori itu. Jadi semua pertanyaan orang bisa ke dia. Nah, kalau dia juga melakukan tactical purchasing untuk kategori tersebut, itu sangat membantu. Karena dia bisa menjadi lebih familiar. Itu membantu. Jadi pertanyaannya tadi bagus ya. Tetap harus ada tactical purchasing sementara sebelum ada kategorinya. Strategi yang belum jadi. Nah, begitu 2 bulan tadi jadi, nah itu udah otomatis tuh tek selesai cepat. Oke? Mau tanya? Atau Gap? Ya, silakan. Boleh Nama tanya? dan lokasi. Pak Tugap? Saya Rosmana Pak, dari Sorowako. Apa kabar, Kang? Terkait dengan TCO. Kan kadang-kadang Ya. user itu kasih TCO ya. User kan Oke. membuatkan TCO. Nah, apakah TCO dari user itu memang dijadikan panduan oleh teman-teman dari procurement atau memang ada perhitungan tambahan seperti yang tadi dijelaskan gitu? Oh, oke. Itu aja. TCO dari user itu penting karena mereka yang sangat tahu kan sebenarnya tentang kategori tersebut. Tapi biasanya itu kita jadikan kayak referensi awal. Dan kita procurement harus melakukan cek dan konfirmasi dari TCO tersebut karena mungkin user tidak melihat biaya-biaya yang lain seperti biaya ekspor impornya, biaya internal transportnya. Mungkin mereka nggak terlalu care soal itu, which is ya make sense karena mereka care tentang apa yang terjadi setelah operation. Nah, itu bisa kita pertimbangkan dan harus dikonfirmasi oleh procurement. Jadi referensi pertama tentunya informasi dari user,
tapi harus dicek dan konfirmasi oleh si procurement. Procurement, that's why saya tadi menyatakan pada pertanyaan sebelumnya bahwa saya berharap procurement menjadi expert dalam kategori tersebut. Ya, karena jadi dia harus bicara totally, gitu. Nggak hanya terima dari user dan kemudian expect itu benar. Thank you, Pak. Oke, yuk, thank you. Next, Pak. Ada pertanyaan. Boni dari Jogja. Ya, oke. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi disinggung tentang salvage value ya. Nah, pengalaman Pak Togap, bagaimana menentukan salvage value itu? Karena berkaitan dengan penyusunan cash flow, kan perencanaannya. Ya. Dan cash flow kadang-kadang untuk menentukan salvage value kan harus diketahui dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan umur ekonomis untuk suatu aset. Apakah ada tips atau trik dari Pak Togap mengenai penentuan umur ekonomis suatu aset? Terima kasih Pak, pertanyaan itu. Kalau kita mau, kita bisa pakai jasa kayak aktuaris gitu untuk menghitung nilai aset itu. Kita pernah lakukan untuk menghitung harga yang wajar untuk menjual satu mesin ya yang cukup mahal. Jadi kita menggunakan jasa asesor secara profesional. Mereka yang datang mengecek, survei, hitung. Nah itu kalau mau dilakukan secara ideal. Tapi itu ada biayanya. Ya, cara lain adalah kita tanya nih ke si accountant kita, kamu mau kasih nilai berapa gitu? Karena kadang-kadang barang tersebut kan sudah depresiasi, udah lebih dari lifetime-nya di accounting ya, sehingga nilainya juga nol. Ya udah mereka aja yang nentuin gitu. Atau kita minta beberapa supplier datang atau beberapa pembeli datang, ya mereka kita minta memberikan estimasi harga. Jadi bisa dari user, bisa dari jasa asesor, atau kita minta dari referensi dari calon pembeli. Yang pasti, yang selalu saya tidak mau adalah procurement mengeluarkan harga tersebut. Procurement tidak boleh dan tidak berhak mengeluarkan angka tersebut. Karena angka tersebut dari yang independen terhadap procurement, agar procurement tidak punya conflict of interest. Pertanyaan berikutnya tadi, yang kedua. Umur ekonomis, Pak. Menentukan umur ekonomis. Umur ekonomis. Umur ekonomis terus terang biasanya dari user ya punya perhitungan juga. Kemudian kedua dari accounting juga mereka punya ya, karena dari standar accounting Indonesia itu udah ada kayak mengeluarkan untuk macam-macam jenis barang itu berapa sih depresiasinya gitu. Nah itu bisa kayak lifetime untuk depresiasinya sampai berapa tahun. Nah itu yang bisa digunakan ya. Tapi apakah itu saklek? Ya enggak juga. Kalau misalnya kayak tadi ada truk yang digunakan lebih dari umur ekonomisnya, ya bisa-bisa aja untuk berbagai alasan ya. Lagi ini ada di chat dari Pak Maeltu Juhono. Saya coba baca ya. Yang Pak, di tempat kerja saya pernah mencoba outsource untuk delivery. Tapi kita sulit untuk mengatur komitmen supplier kita. Misal kedatangan on time dan lain-lain. Sementara customer saya tidak mungkin dikorbankan untuk just in time delivery. Bagaimana menurut Bapak kendala seperti itu? Terus terang, ini mungkin tidak terlalu berhubungan dengan, tapi ini bisa dihubungkan juga ya, karena nanti kita bicara soal strategi ya. Ini salah satu jadi biaya kan, karena kalau misalnya tadi supplier atau kontraktor si outsource untuk delivery-nya ternyata tidak komit, at the end kita kan ada biaya. Misalnya keterlambatan pengiriman kita ke pembeli kita lebih dari 24 jam, mungkin kita kena penalti. Penalti ini yang menjadi biaya. Proses yang ideal adalah dari awal pada saat kita melakukan RFQ, kita sudah menentukan KPI. Dalam draft kontrak yang idealnya dari awal sudah kita berikan sama calon-calon peserta tender, kita udah state, ini loh KPI-KPI-nya, ini yang Anda harus penuhi, termasuk on-time delivery. Ya. Dulu di salah satu perusahaan manufacturer tempat saya bekerja disebut dengan OTIF, on time in full. Bukan hanya on time,
tapi delivery-nya full. Jadi kalau on time tapi tidak full, tidak dihitung. Kalau full tapi tidak on time, juga kena penalti. Ya. Bisa jadi kita buat penalti, ya, sehingga si kontraktor juga terpacu untuk melakukan pekerjaannya on time. Atau bisa jadi kita kasih insentif. Kalau dia on time-nya sekian, seperti apa. Ingat, semua ini ada biaya. Dan biaya-biaya tersebut harus kita hitung dalam perhitungan TCO. Yang lain, yang pernah saya lakukan adalah kita nggak tergantung sama satu. Kita terus continue mencari new outsource untuk delivery kita. Karena terus terang ya, untuk memastikan perusahaan tracking itu selalu on time, luar biasa susahnya. Nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi kita terus berusaha untuk mencari dan membina dan mengembangkan vendor baru dan vendor yang sudah ada. Oke, semoga menjawab. Saya lanjutkan ke proses ya. Saya akan bicara sedikit saja tentang proses. Saya minta maaf nih, waktu kita tinggal setengah jam lagi. Tadi saya udah cerita bahwa study sourcing ini ada prosesnya yang panjang. Tapi proses paling penting itu ada di development of category strategy. Begitu proses pertama dan proses kedua ini. Ya. Begitu sebenarnya development of category strategy jadi, terus kemudian sourcing strateginya jadi, itu udah mudah ke belakangnya. Walaupun ada di sini bagian implementasi dari agreement yang cukup pusing kepala ya, kalau kita bicara soal negosiasi kontrak. Tapi dagingnya itu ada di sini, di 1 dan 2, development kategori profile dan development kategori sourcing strategy. Tadi udah bicara soal isi dari profil kategori. Tools-nya apa aja? Nah ini yang penting nih. Ada tools untuk internal. Ada analisis internal yang harus kita lakukan. Apa sih analisis internalnya? Ada 3. Ya, ini terus terang tidak ada di buku. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ada 3 analisis yang harus kita lakukan. Pertama, analisis kebutuhan. Kemudian analisis pengeluaran dan biaya. Ketiga, analisis Pareto. Analisis kebutuhan ini apa aja isinya? Kita bicara spesifikasi dan batasan-batasannya, requirements-nya, seperti tadi misalnya truk. Kita nggak hanya bicara truk, tapi truk itu juga kan harus punya license. Pemerintah lagi misalnya menentukan bahwa ada masalah overweight, dimension, itu ke depan akan penting. Ya mungkin dari sekarang kita udah harus cari truk yang memenuhi kebutuhan kita seperti itu. Kemudian data tahun sebelumnya, nah ini penting nih. Tahun sebelumnya berapa sih yang dibutuhkan? Nah ini referensi yang biasanya kita gunakan dan cukup cepat dapat informasinya. Tahun lalu kita butuh berapa? Kalau misalnya produksi kita tahun ini masih sama, ya kita asumsikan bisa sama. Kalau enggak, mungkin kita buat aja secara proporsional. Misalnya produksi naik 2 kali lipat, berarti kebutuhan tahun ini kita asumsikan naik 2 kali lipat. Kita bicarakan sama user setuju, sign bersama. Kemudian estimasi dari marketing. Nah ini marketing juga kan penting ya. Karena mereka yang tahu misalnya penjualannya bakal naik, bakal turun, bakal nambah di daerah mana. Kalau kita bicara truk, daerah itu menentukan biaya. Jadi kita penting bicara dengan marketing atau user. Rencana proyek seperti apa? Apakah ada proyek baru sehingga kebutuhan yang lama ini berkurang atau bertambah? Nah ini kita perlu tahu. Itu tadi analisis kebutuhan. Ini semua data-data internal harusnya ada. Kalau nggak ada, kita diskusi dengan user yang terkait. Terus kemudian analisis pengeluaran. Ya. Data harga dan total biaya periode sebelumnya. Ini umumnya didapat dari accounts payable. Ya. Berapa sih yang benar-benar kita bayar tahun lalu untuk item tertentu? Kita nggak bicara soal PO yang dikeluarkan ya, karena PO yang dikeluarkan belum tentu sama nilainya dengan total pengeluaran untuk item tersebut. Data yang paling baik adalah total pembayaran yang dilakukan oleh accounts payable terhadap kategori tersebut. Kalau bisa didapatkan dan harusnya. Terus kemudian estimasi kebutuhan, sama seperti tadi berdasarkan analisis kebutuhan. Berdasarkan estimasi kebutuhan, kita bisa estimate total biaya untuk tahun ini dan menghasilkan anggaran angka perhitungan sendiri.
angka perhitungan sendiri ini harus kita bandingkan dengan anggaran proyek. Anggaran proyek bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah daripada harga perhitungan sendiri. Kalau lebih tinggi syukur, karena kita nanti procurement bisa bilang, hey, gua dapat savings loh. Masalahnya itu kalau anggaran proyek ternyata lebih rendah daripada harga perhitungan sendiri. Nah ini nih, dari awal, that's why saya tadi bilang procurement harus jadi partner. Kita punya harga perhitungan sendiri, kita bicarakan dengan user, terutama kalau anggaran proyeknya dia lebih rendah. Hey, anggaran lu segini, harga perhitungan gue segini berdasarkan asumsi ini, harga biaya sekarang yang gue tahu seperti ini. Lu kayaknya perlu ubah nih biaya proyek lu. Coba lu hitung lagi deh, bener nggak gitu. Kita harus kasih feedback. Karena apa? Tentunya karena satu, kita pengen memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik, goals dari perusahaan tercapai, dan ketiga, goals procurement untuk cost saving harus tercapai. Ya. Saya orang procurement, saya sangat pengen kita selalu bisa mendapatkan savings dan membukukan savings sebagai KPI kita di akhir tahun. Ketiga, analisis Pareto. Oke. Tadi saya bicara tentang berbagai jenis komoditi, berbagai jenis kategori, marketing, raw material, MRO, dan sebagainya. Nah, semua hal ini tidak sama prioritasnya. Cara menentukan prioritas, analisis Pareto itu yang paling mudah. Ya. Analisis Pareto, sebagian teman-teman mungkin sudah tahu, analisis Pareto ini mengatakan bahwa 80% dari pengeluaran kita itu datangnya hanya dari 20% komoditi atau 20% kategori. Bisa jadi kategori raw material yang biasanya banyak biaya, bisa jadi dari logistics, ya, atau yang lain, tergantung dari jenis perusahaannya. Biasanya dalam perhitungan analisis Pareto ini, saya tidak memasukkan project, karena capital project itu tidak terlalu berpengaruh terhadap operating cost kan, dan itu kan biasanya one time gitu. Jadi dalam analisis Pareto saya tidak memasukkan capital project supaya angkanya lebih terlihat sesuai. Ya, kalau nggak nanti kita susah membandingkan antara satu tahun ke tahun berikutnya. Karena capital project bisa naik turun tergantung dari progres project tersebut, tergantung ada project atau tidak. Itu adalah analisis-analisis internal. Tentunya ada analisis eksternal. Oke? Ini analisis eksternalnya, pertama market research. Gimana sih melakukan market research? Kita datang ke pameran, kita lihat conference, cari di Google, cari di internet gitu ya. Apalagi eksternal analisis yang harus dilakukan. Yang paling penting juga buat saya adalah laporan keuangan dari supplier. Karena apa? Dari situ saya bisa melihat secara umum total profitability mereka berapa sih. Dia itu dibandingkan dengan perusahaan lain, cash flow-nya bagus nggak sih? Kalau saya kasih kontrak ke dia, jangan nanti dia ada masalah cash flow, sehingga kita terancam. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan jasa atau barang yang kita butuhkan. Kita bekerja sama dengan treasury atau accounting untuk mereview laporan keuangan ini. Ya. Saya biasanya, dan ini nggak ada di buku, ini berdasarkan best practice saja, yang saya minta adalah 2 tahun laporan terakhir, kalau bisa yang sudah diaudit oleh auditor independen, auditor eksternal. Ya. Biasanya mereka hanya memberikan laporan yang sudah diaudit itu 2 tahun sebelumnya, laporan tahun sebelumnya belum diaudit. Itu nggak apa-apa. Buat saya fine, masih bisa saya cek, masih bisa saya review, masih bisa saya bandingkan. Seperti tadi saya bilang, saya mau lihat kesehatan dari si perusahaan seperti apa, tingkat profitabilitasnya seperti apa, sehingga saya nanti bisa nego sama dia. Kalau dia angkanya tinggi, saya bisa bilang, loh kamu profitnya tinggi banget sih, gitu. Atau ya kurangin lagi dong, kamu masih profit segitu. Gitu. Ya kita bermain di situ. Dan pembelian-pembelian sebelumnya, seperti tadi saya bilang, saya nggak terlalu prefer PO ya. Buat saya PO itu sebenarnya hanya menunjukkan
kecenderungan, tapi actualnya sebenarnya yang dibayar oleh AP. Next, analisis yang berikutnya adalah SWOT analysis. Tentunya udah tahu, nanti kita akan bahas sedikit, bicara tentang strength, weakness, opportunity, dan threat dari satu perusahaan. Yang penting juga adalah Porter's Five Forces ya. Ini adalah strategic consultant, dia konsultan strategi. Kemudian dia membuat satu kayak gambaran tentang 5 kekuatan yang mempengaruhi satu kategori. Sebenarnya dia bicara waktu itu adalah tentang kalau orang mau masuk sebagai pendatang baru di satu kategori, misalnya contoh, sekarang udah banyak Starbucks, udah ada kopi kenangan, udah ada macam-macam, tapi kalau ada perusahaan baru mau buat kafe kopi lagi, dia harus mempertimbangkan 5 forces ini. Nah, apa aja 5 forces ini? Ada persaingan, ada supplier power, ada buyer power, ada substitusinya apa, dan ada new entry. Dan ternyata setelah strategic sourcing berkembang, melihat bahwa ilmu Porter's Five Forces ini bisa dan sangat membantu dalam analisis eksternal untuk strategic sourcing. Nah, ini yang saya suka nih, ya, sampaikan. Kenapa sih kita perlu banyak sekali informasi yang tadi itu? Ada analisis internal, ada analisis eksternal, ya. Kok kayaknya banyak banget analisisnya. Karena apa? Karena apa yang kita tidak tahu, itu bisa menjadi biaya buat kita. Seperti tadi saya cerita ya, saya tidak tahu ada biaya tambahan impor-ekspor, itu biaya buat kita. Yang seharusnya saya bisa dapatkan harga lebih murah dari lokal, karena saya hanya mikir di supplier, dan lupa biaya-biaya impor-ekspor tadi, plus kena demoris lagi. Ya. Itu jadi biaya tambahan yang membuat sebenarnya harganya kurang bersaing dengan produk lokal. Apa yang kita tidak tahu, menjadi biaya, ya. What you don't know cost you money. Jadi kita, seperti saya bilang tadi, procurement harus jadi expert, harus berusaha mengetahui secara holistik tentang kategori yang di-assign ke dia. That's why saya mengassign kategori itu nggak banyak-banyak ke satu orang, supaya mereka juga benar-benar jadi expert. Nah, ini contoh pengeluaran berdasarkan kategori ya. Ini hanya contoh aja ya. Totalnya ini tentunya harus 100%, ini saya udah hitung. Jadi kalau misalnya tadi kurang 100%, berarti di sini adalah 19,48. Ini contoh aja. Terus terang ini saya gunakan dalam training saya. Kalau misalnya saya memberikan training, saya akan minta lakukan perhitungan sendiri. Nah, ini contoh perhitungan untuk Pareto. Ya, tadi kita bicara 80-20. Nah, berdasarkan Pareto ini, kita bisa lihat biaya-biaya yang lain. Ini contoh nih ya, saya ambil dari internet terus terang. Hanya contoh aja, 80% dari biaya itu mungkin hanya di sini nih, ya, hanya sampai di item ini, oke? Hanya sampai di item ini, professional service. Jadi 4 atau 5 item ternyata biayanya sudah mewakili 80% dari pengeluaran perusahaan tersebut. Nah, itu menjadi kategori signifikan buat saya. 20% kategori tadi yang menghasilkan, yang membuat ada 80% biaya, menjadi kategori yang signifikan buat saya. Yang paling benar-benar saya perlu perhatikan dan paling pertama saya siapkan kategori strateginya. Karena apa? Karena cost saving-nya pasti paling besar di situ. Secara nilai value, ya, secara nilai rupiah atau dolarnya, pasti paling besar di situ. Jadi itu dulu tuh saya kejar. Begitu yang significant items ini, yang 20% kategori ini dapat, saya baru ke yang berikutnya, yang saya define sebagai less significant atau medium significant. Ya. Itu tidak ada di buku, itu berdasarkan best practice saya aja, berdasarkan pengalaman saya. Sisanya, seperti tadi yang kayak kertas, kayak susu, kayak kebutuhan pantry, kayak cleaning service, itu saya taruh di sebagai tail spend tadi. Pembelian yang sering, yang banyak, tapi nilainya kecil-kecil, dan perlu di-manage secara tersendiri lagi. Oke? Ini analisis Pareto-nya. Kadang-kadang ada
pengeluaran yang kita nggak bisa lakukan apa-apa dari sisi procurement, ya. Contohnya apa? Listrik diatur PLN, kita nggak bisa bilang sama PLN atau nego sama PLN, kita nggak bisa. Kita nggak cari supplier lain untuk listrik, kecuali kita punya genset sendiri, tapi biayanya pasti bakal besar, ya. Nah, itu ada hal-hal yang disebut dengan unaddressable spend, pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi dari sisi procurement. Oke? Contohnya lagi ya, pajak. Ya, pajak kan kita nggak bisa apa-apa. Terus kemudian ada biaya-biaya yang kita bayar ke pemerintah. Gitu. Oke? Nah, pada saat kita menganalisis harga lama pada proses ini tadi, kadang-kadang ada temuan-temuan yang menarik. Dan ini saya temukan nih, pada waktu dulu saya melakukan proses review. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya, untuk item yang sama, tapi dibeli dari berbagai supplier, harganya itu bisa beda-beda dan bedanya itu jauh banget. Ya. Nah, itu harus kita cek tuh, kenapa tuh harga dari masing-masing supplier untuk barang yang sejenis kok bisa beda-beda banget sih. Nah, itu harus kita review dengan benar. Dan kita harus lihat apakah procurement-nya yang tidak melakukan nego dengan baik, apakah memang ada biaya tambahan karena, oh yang tadinya si freight jadi air freight, maka barang tersebut lebih mahal. Bisa jadi. Ya. Nah, ini kita harus benar-benar tahu sehingga kita bisa bilang bahwa, oh harga yang make sense adalah, ini contohnya ya, ini saya ada satu contoh nih, ini dari berbagai supplier, yang 4 ini. Ini dia untuk quantity yang berbeda, ya, quantity pembelian yang berbeda, ini harga satuannya beda-beda. Ini kuantitinya yang paling banyak pembeliannya, tapi harganya paling murah, make sense. Tapi ada juga yang kuantitinya agak banyak, harganya lebih mahal daripada yang kuantitinya lebih sedikit. Nah, ini harus dicari nih, alasan terjadinya seperti ini. Ini bagian dari proses kita melakukan estimasi harga, perhitungan harga perhitungan sendiri. Bisa jadi yang ini beli banyak tapi air freight, sehingga total biayanya lebih mahal. Yang ini sea freight aja, atau pakai delivery biasa. Ya. Nah, ini pembeliannya lebih sedikit-sedikit memang. That's why mungkin make sense harganya mahal. Tapi apakah perbedaan harganya harus seperti ini? Nah, ini analisis-analisis yang kadang-kadang kita harus lakukan. Nah, ini kita bicara sedikit tentang Porter's Five Forces. Porter's Five Forces ini apa sih? Tadi saya sudah jelaskan. Pertama, persaingan di antara existing perusahaan. Contoh aja nih yang mudah, HP ya. Persaingan di antara existing supplier, sudah ada iPhone, sudah ada, atau iPhone, bukan iPhone deh, di antara sesama Android misalnya, ada Nokia, ada Huawei, ada Oppo, ada Vivo, ada macam-macam ya. Ini yang disebut dengan rivalry among existing competitors. Terus apa substitute produknya? Mungkin iPhone adalah substitusi dari Android phone, ya. Apakah bisa dianggap sebagai ancaman nih iPhone? Ya bisa, karena kadang-kadang dia memberikan fitur yang sama. Kamera, suara, kecepatan, jumlah memori, ya. Walaupun operating system yang berbeda, tapi sebenarnya dia bisa menjadi substitut. Terus kemudian dari pembeli. Pembeli punya kekuatan nggak sih? Dalam hal Android phone, iya. Karena begitu banyak merek di luar sana, pembeli kita, terserah kita nih, mau pilih yang mana. Yang sesuai dengan kantong kita, atau kita mau pilih yang banyak fiturnya sehingga mahal, segalanya ada. Tapi keputusannya di pembeli. Sedangkan untuk membeli iPhone, itu berbeda marketnya. Karena iPhone itu hanya dia yang mengeluarkan iPhone, sehingga power dari si buyer itu sangat lemah dibandingkan dengan Apple. Apple udah state harga sekian, si iPhone, si pembeli, si buyer nggak punya pilihan. Ya udah, nggak punya duit, ya nggak beli.
punya duit beli, suka ya udah gitu. Ya. Terus kemudian trade off new entrants. Untuk Android itu kan pasti mudah sekali ya, orang dengan membayar ke Google dia bisa menjadi produsen HP untuk Android. Jadi new entrants-nya itu bisa banyak, ya. Barrier to entry, hambatan untuk masuk ke Android phone itu sedikit. Tapi barrier to entry untuk iPhone itu sangat tinggi. iPhone tidak akan memberikan merek lain untuk menjual HP dengan operating system Apple. Jadi tidak ada new entrants, tidak ada ancaman new entrants untuk merek iPhone. Terus kemudian bargaining power of supplier. Supplier-supplier untuk si Android phone ini mungkin banyak, mungkin nggak, saya kurang tahu juga. Ya, tapi yang saya tahu ada beberapa yang besar-besar. Tapi karena mereka mungkin bisa provide barang yang sama, mungkin suppliernya juga bisa punya kekuatan juga dalam negosiasi. Berbeda dengan supplier untuk iPhone. Karena mungkin iPhone akan lebih hati-hati dalam QC-nya, dia hanya akan memilih yang besar-besar. Ya. Tapi karena suppliernya si iPhone, supplier untuk spare part-nya iPhone mungkin terbatas, dengan sendirinya, supplier-supplier dari spare part iPhone ini akan punya bargaining power yang lebih kuat dibandingkan dengan bargaining power dari supplier untuk Android. Nah ini hubungannya tadi dengan procurement atau dengan strategic sourcing seperti apa sih? Kita pada saat kita melakukan analisis terhadap eksternal untuk five forces ini yang kita ingin tahu. Pertama, supplier marketnya seperti apa? Siapa aja yang ada di market tersebut? Siapa yang pemain-pemain besar? Siapa pemain kecil? Siapa yang bagus? Siapa yang enggak? Terus kemudian, ada nggak di luar sana inovasi-inovasi baru yang akan membantu kita? Seperti tadi saya bilang, truk, kita mau beli truk tipe ini, tapi sebenarnya 2 tahun lagi akan ada tipe truk baru yang akan lebih murah. Nah, ini kita dapat informasi dari market. Terus kemudian, kita melihat ada supplier yang potensial. Dia cepat berkembangnya, dia bagus secara keuangan. Bisa nggak kita bekerja sama-sama dia? Jadi, set of pembeliannya one time, kita pembelian secara partnership. Kita bangun partnership dengan dia, kita bangun hubungan yang baik sama dia, sehingga kita sama-sama saling mendukung dengan misalnya research bersama. Ya, itu salah satu contoh. Atau kita melihat bahwa supplier kita ini iya kurang bagus, tapi sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, dia termasuk yang kuat. Mau nggak mau kita harus develop dia aja deh. Kita kerja sama-sama dia, dan kita coba mengembangkan dia sehingga dia bisa provide quality yang kita mau. Ya, ini bisa dilakukan juga. Negotiating dan writing creative contract. Nah, ini kadang-kadang juga kita melihat dengan kita tahu pasar tadi, dengan kita tahu five forces tadi, kita bisa buat kontrak yang kreatif gitu. Misalnya, pembeliannya kita split. Itu satu. Barang A untuk kategori ini kita beli dari sana. Barang B untuk kategori yang sama kita beli dari tempat lain. Siapa yang kita lihat paling murah atau paling cocok, itu yang kita beli. Kita nggak beli dari satu supplier aja. Atau kita buat insentif di kontrak kita. Kalau lu nggak bagus, gue akan cut KPI lu ini. Atau kalau lu bagus, gue kasih tambahan kontrak atau nilai kontrak lu. Ya. Terus kemudian, kita bisa juga bekerja sama supplier untuk membuat struktur kompetisinya jadi berubah. Ya. Nah, ini lebih advance lagi. Oke. Jadi, kita kerja sama supplier, sehingga supplier ini, for whatever reason, menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita juga mendapatkan keuntungan. Mungkin tentang SWOT analysis, basically isinya adalah kita membandingkan dari strength, kita membandingkan dari weakness masing-masing supplier, dan kita melihat apa opportunity dan threat
yang ada untuk kategori tersebut. Oke, ini waktu kita hampir habis. Lebih baik saya gunakan waktu ini mungkin untuk 5 penanya. Pertanyaan dari Pak Miltu Juhono. Maaf Pak, bukankah tidak semua perusahaan akan open untuk laporan keuangan mereka ke eksternal, kecuali mereka sudah berbentuk TBK? Benar, tidak semuanya mau memberikan laporan keuangan mereka. Tapi kalau kita membuat persyaratan itu, ya, sebagai persyaratan dalam tender, mungkin mereka akan mau nggak mau ikut. Dan saya berkali-kali melakukan itu dan lebih sering sukses daripada tidak. Lebih sering mendapatkan laporan keuangan itu atau tidak. Kecuali kalau memang kekuatan kita secara negosiasi dibandingkan mereka lebih rendah, misalnya mereka satu-satunya supplier untuk item tertentu. Mereka bisa bilang no. Dan ya, mau nggak mau kita terima. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa, ya kita bisa menekan. Anda kalau nggak mau, kalau tidak mau menyerahkan laporan keuangan, ya Anda nggak bisa. Anda langsung didiskualifikasi, nggak ikut dalam proses tender. Biasanya mau. Ya. Dan saya lebih sering sukses mendapatkan laporan keuangan itu. Hampir selalu dapat. Rasanya nggak pernah nggak dapat. Menurut Anda, apakah mungkin kita bisa menawar price sewajar mungkin tanpa excess tersebut? Nah, ini pertanyaannya. Harga yang wajar itu apa sih? Ya, harga yang wajar itu apa? Ini nanti kita bicara. Saya saya pernah share di LinkedIn tentang price versus cost analysis. Jadi untuk menghitung price yang wajar, ya. Jadi kalau menyatakan harga yang wajar, ini banyak faktor. Kita nggak bisa bilang bahwa harga wajar itu A gitu ya. Tapi apakah mungkin menawar harga sewajar mungkin tanpa akses ke laporan keuangan? Ya, mungkin. Dengan kita mendapatkan laporan keuangan tersebut, kita bisa melihat tingkat profitabilitas mereka, sehingga kita bisa bilang bahwa harga yang wajar adalah seperti ini. Kita bisa melakukan estimasi harga pokok penjualan mereka, kita bisa melakukan estimasi profitabilitas mereka, sehingga kita bisa melakukan estimasi harga wajar itu. Oke, bagaimana penerapan strategic sourcing di perusahaan yang indirect materialnya lebih dominan, memiliki variabelnya banyak? Mungkin bisa di-state variabelnya apa aja, tapi terus terang ya, strategic sourcing ini salah satu yang paling sering diimplementasikan adalah di indirect spend. Kalau sering lihat-lihat vacancy ya, job opening, itu sering banget mencari strategic sourcing manager for indirect spend. Jadi seperti apa? Nah, balik lagi tadi, yang didefinisikan dengan indirect spend kadang-kadang berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sehingga kita harus melihat. Tapi indirect spend itu artinya dia bisa dibuat menjadi beberapa kategori, dan kategori ini bisa di-develop strateginya masing-masing seperti apa. Prosesnya sama dengan proses-proses untuk strategic sourcing yang lain. Hanya kebetulan barangnya indirect spend. That's it. Ini ada masukan dari Pak Fuad, saya bacakan. Sedikit masukan Pak Togap, ini berhubungan dengan total biaya. Kalau sistemnya di awal sudah dibuat dengan baik, maka sistem tersebut sudah mencakup agar semua sudah dipertimbangkan. Ini sangat penting, cost driver dan cost breakdown di awal dipertimbangkan dan diperhatikan. Sistem sourcing yang baik, hal ini tidak boleh terlewatkan, jadi sistem di awal harus baik. Benar, saya setuju. Jadi, mendefinisikan total cost tadi memang harus di awal, dan memang harus dari review beberapa orang supaya tidak miss, ya. Itu masukan yang baik. Data hasil strategi dari Pak Ahmad, data hasil strategi sorting untuk jangka waktu berapa lama tadi sudah dijawab ya kalau nggak salah ya. Ini tergantung dari kitanya, kita mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, atau bahkan 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, tergantung dari kita melihat kategori tersebut bakal seberapa lama dipakai, apakah pemakaiannya sepanjang periode itu akan
sama dari tahun ke tahun, kalau kita melihat akan naik, sebaiknya kita review lagi. Jangan kita biarkan aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad. Apakah ada sistem electronic sourcing sehingga dalam pembuatan kategori tidak manual? Ya, ini nggak bisa, Pak. Pembuatan kategori itu mau nggak mau harus pakai analisis, dan proses analisisnya so far yang saya tahu dan saya alami selalu prosesnya manual. Dari satu proses, dari satu kategori ke kategori lain, itu tidak sama market yang dianalisis. Kalau informasi untuk spendingnya mungkin kita bisa dapat dari sistem yang kita pakai, dari Oracle, dari SAP, atau dari JD Edwards, atau whatever sistem yang kita pakai, ya. Tapi analisis yang lain seperti misalnya kayak analisis Pareto-nya, analisis dari marketnya, terutama eksternal, itu tidak ada dalam sistem. Ya, jadi mau nggak mau kita manual. Berapa persen profit atau keuntungan yang wajar yang dialokasikan ke supplier? Ini pertanyaan yang nggak mudah jawabnya, ya. Kalau saya mau sih, ya seminimum mungkin lah. Seminimum mungkin yang masuk akal gitu. Tapi pada akhirnya kita punya target perusahaan yang harus kita penuhi, ya kan? Target dari proyek yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau saya pribadi, selama sudah di bawah harga perhitungan sendiri minus 10%, ya menurut saya sudah oke. Ya. Dengan syarat perhitungan harga perhitungan sendiri tadi dilakukan dengan teliti dan dengan benar. Karena intinya di situ. Karena kita mau nego ke berapa ada di situ. Ya. Jadi buat saya, selama harga perhitungan sendirinya kita hitung dengan baik, dengan segala faktor dipertimbangkan, dan kemudian kita diskon dari situ, dan harga yang kita dapat dari situ, ya, to be fair, saya akan terima. Oke, saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah terlibat, terutama teman-teman yang sudah ikut sharing dan memberikan pertanyaan, dan semua teman yang sudah datang di sini. Saya berharap 1-2 minggu lagi nanti kita bisa sharing hal yang lain lagi. Kalau ada teman-teman yang pengen sharing, yang pengen juga membagi cerita atau knowledge-nya, nanti kita bisa bekerja sama untuk saya moderatorin lewat page saya.